Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, sesungguhnya pendidikan menjadi kebutuhan mendasar dari setiap orang, disadari atau tidak. Sayangnya, peran penting dan menentukan dari pendidikan tidak selalu mendapat apresiasi yang sepadan dengan perannya. Akhirnya, beragam cerita kita dengar dari dinamika kehidupan pendidikan itu sendiri. Di sisi lain, kehidupan orang percaya juga mencatat cerita tentang pendidikan yang membuahkan hasil berkat-berkat dalam kehidupan, atau malah sebaliknya. Pertanyaannya, apakah ada pendidikan dalam kehidupan orang percaya? Siapa yang melakukannya? Atau apa kontribusinya dalam kehidupan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan yang mendesak untuk segera kita temukan jawabannya. Untuk itu semua, mari kita cari dan temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu. Allah yang sungguh mengasihi dan peduli dalam kehidupan kami. Bahkan ada hal-hal yang tidak kami sadari, Engkau berkenan berkarya dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dalam kehidupan. Saat ini kami mohon berkat-Mu untuk menemukan misteri pendidikan dalam kehidupan kami orang percaya yang Engkau kasih. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami menemukan rahasia pendidikan di balik pengajaran firman-Mu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan tadi diberi tema didikan yang membuahkan berkat. Saudara, Paulus meminta kepada orang-orang percaya, ada bahaya-bahaya yang akan merintangi perjalanan kehidupan orang percaya. Yang pertama, tidak menerima ajaran dan didikan Tuhan. Paulus menjelaskan arti dan maksud ajaran serta didikan yang diizinkan Tuhan dialami orang percaya. Dia mengutip kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, bacaan kita ini mengajarkan kadang-kadang Allah mengizinkan orang percaya mengalami pencobaan dan kesulitan supaya lebih menyesuaikan diri dengan kekudusan dan kehendak-Nya. Dalam hidup orang percaya, ayat-ayat ini memberikan semangat orang percaya yang sedang menderita sakit dan kesusahan. Saudara, Paulus menasihati agar orang percaya menerima penderitaan yang diizinkan Tuhan sebagai ajaran dan didikan untuk kebaikan mereka. Paulus menghendaki agar perkataan yang dari Tuhan sebagai ajaran untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka juga menerima segala aniaya dan penderitaan sebagai pengajaran dari Tuhan untuk mengajar dan menetapkan mereka hidup dalam kekudusan. Saudaraku, orang percaya juga harus melihat tangan Tuhan datang dalam kesusahan dan aniaya dan menjadi insaf bahwa Tuhan mengajar orang percaya untuk mengubah aniaya menjadi berkat. Bahaya yang kedua, orang percaya menjadi putus asa apabila Tuhan dengan kasih-Nya memukul
yang sesungguhnya tujuannya untuk kebaikan orang percaya. Mungkin orang-orang Kristen Ibrani waktu itu merasakan bahwa tangan Tuhan menguji mereka terlalu berat. Mereka putus asa pada waktu menderita. Mereka lupa bahwa Yesus Kristus disempurnakan oleh penderitaannya. Mereka belum percaya akan pemeliharaan Allah Bapa yang sangat mengasihi mereka. Mereka belum dapat bersaksi seperti Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan. Karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudaraku, ajaran dan sesah adalah bukti bahwa yang menerima itu sungguhlah anak Allah. Aniaya dan beritaan orang-orang Kristen Ibrani menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Luar biasa, puji Tuhan, begitu besar kasih dan anugerahnya kepada orang percaya yang tidak mudah menerima, menemukan rahasia, misteri di balik didikan, pengajaran yang terasa keras, tega, membiarkan. Tetapi sesungguhnya kasih yang menyelamatkan dan mendatangkan berkat. Amin. Saudaraku, sekarang sudah terkuak misteri itu. Dan jelas tidak ada keraguan lagi atas didikan dan pengajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap dan tindakan kita terhadap didikan Allah dalam hidup kita agar membuahkan berkat dalam kehidupan? Yang pertama, terimalah ajaran dan didikan Tuhan dalam kehidupan sesulit seberat apapun. Karena sesungguhnya Dia akan membimbing, mengarahkan, bahkan menguatkan dan memampukan menanggung sekaligus menemukan hikmat dari ajaran dan didikan Allah agar hidup kita seturut kehendaknya. Yang kedua, jangan kecewa dan putus asa menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan Allah menempatkan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya agar kita tidak tersesat melalui didikan dan pengajarannya. Sehingga aniaya itu justru mendatangkan berkat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan kebenaran yang indah tentang didikan dan pengajaran-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Mampukan kami oleh pimpinan Roh Kudus tetap taat dan setia menerima didikan-Mu. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih setia, kemurahan, dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.